Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Gresik atas terlaksananya seminar hasil pengabdian masyarakat yang sudah kami lakukan di lingkungan internal UMG pada tahun 2000 pelaksanaan 2019 tahun pelaksanaan 2019 dan diseminarkan pada tahun 2020, tepatnya di 6 Oktober 2020. Kami dari program studi agroteknologi bertim saya Rohmatin Agustina bersama dengan Bapak Insinyur Suhaili melakukan pengabdian masyarakat di kelompok wanita tani anggrek di Dusun Klitih, Desa Wajik, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, yaitu tentang rancang bangun crop house sebagai kebun bibit desa. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nanti akan kita sampaikan analisis situasinya seperti apa, permasalahan mitra bagaimana, kemudian sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat kita siapa, kemudian tujuan dan manfaat dari kegiatan ini apa. Lebih lanjut yaitu metode yang kita lakukan seperti apa, kemudian pelaksanaannya, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan ucapan terima kasih. Oke, yang pertama sekarang adalah apa yang melatar belakangi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berdasarkan analisis situasi yang sudah kita lakukan di Dusun Klitih. Di sini yang pertama, kenapa perlu dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini? Kita melihat kebutuhan gizi dari rumah tangga, dari masing-masing rumah tangga di Dusun Klitih. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menanam banyak tanaman sayuran maupun tanaman buah di luasan pekarangan masing-masing rumah tangga seperti itu. Nah, peluang dari Dusun Klitih di sini yaitu yang pertama, dia memiliki diversitas sumber pangan yang sangat banyak. Artinya apa? Sebenarnya masyarakat sudah terbiasa untuk melakukan penanaman sayur ya. Jadi, nah dari mana benihnya? Mereka mendapatkan benih dari hasil membeli sayur atau buah di pasar, kemudian biji ditanam sendiri di pekarangan. Saya kira ini sangat mudah dilakukan. Nah, untuk skala kawasan, maka di sini kita sangat perlu ya, dengan adanya potensi kelompok wanita tani yang ada. Jadi sudah ada kelompok wanita tani, namanya kelompok wanita tani anggrek, untuk memaksimalkan potensi kelembagaan ini dengan membentuk suatu program, yaitu kawasan rumah pangan lestari seperti itu. Jadi tidak cukup kegiatan ini pada masing-masing individu rumah tangga, tetapi kita coba dalam bentuk atau kita siapkan dalam skala kawasan. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini diperlukan suatu tempat penangkaran benih untuk memenuhi kebutuhan benih sayur-sayuran ya, dan tanaman buah semusim yang bisa ditanam oleh rumah tangga tani di masing-masing pekarangannya itu. Nah, permasalahannya apa? Nah, di sini permasalahannya
di kelompok wanita tani ini atau di dusun Klite ini masih belum memiliki istilahnya kebun bibit desa ya, masih belum memiliki. Nah, di sini kami sebagai pengabdi ya dari Universitas Muhammadiyah Gresik dari program studi agroteknologi untuk mencoba membuat desain dan membangunkan kebun bibit desa ini. Nah, ini jadi solusi apa yang ditawarkan? Maka di sini kami mencoba membuatkan sebuah rancangan desain dari kebun bibit desa atau yang di sini kita namakan crop house ekonomis dan anti serangga berbahan dasar bambu sebagai tempat pembibitan. Nah, siapa sasarannya? Yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwasanya yang menjadi sasaran kita adalah kelompok wanita tani anggrek yang terletak di Dusun Klite, Desa Wajik, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Nah, di sini karena kelompok wanita, jadi anggotanya adalah ibu-ibu rumah tangga tani. Ada 30 orang yang menjadi anggota, di mana untuk susunan organisasinya ketuanya adalah Ibu Suani. Jadi Ibu Suani ini adalah istri dari ketua kelompok tani di Dusun Klite juga dari Bapak Rawi, kemudian sekretarisnya Ibu Narti dan bendaharanya Ibu Ira. Nah, ini lokasinya jarak dari kampus kami sekitar 30,3 km. Kalau perjalanan menggunakan kendaraan ya sekitar 1 jam ya untuk bisa mencapai lokasi ini. Nah, di titik sini ini nantinya crop house ini kita bangun di tanah dusun. Rencananya nanti di sini akan dibangun tanah dusun. Nah, di sini di sisi depan ya, di sisi depan akan kita bangun crop house sebagai kebun bibit desa. Baik, jadi apa sebenarnya tujuan dan manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini? Jadi tujuannya jelas, kita membuatkan crop house sebagai tempat pembibitan. Manfaatnya apa? Manfaatnya ke depan harapannya dengan adanya crop house ini yang berfungsi sebagai KBD atau kebun bibit desa ini, maka kelompok tani akan mampu secara mandiri menyiapkan kebutuhan benih sendiri, seperti itu. Nah, tahap pelaksanaannya bagaimana? Jadi yang pertama kita lakukan sosialisasi kegiatan ini kepada KWT ya, kepada Ketua Kelompok Tani Ibu Suani dan timnya, kemudian dengan Pak Kasun dan Bu Kasun, seperti itu kita sampaikan maksud kami. Nah, selanjutnya kami dari tim akan menyiapkan desain dari crop house ini. Nah, di sini kita lihat ternyata keberadaan bambu itu sangat banyak sekali. Jadi itu kita manfaatkan sebagai sumber sebagai sumber masukan untuk bahan dasar pembuatan bambu. Selanjutnya kita siapkan bahan dan alatnya, yaitu bambu, paranet, plastik UV, kemudian alatnya gergaji, water pass. Nah, dan tahap akhir yaitu pembuatan crop house. Nah, untuk pembuatan crop house ini kami tidak sendiri ya, dari tim kami, jadi kami dibantu oleh kelompok tani Gemah Ripa yang ada di Dusun Klite. Nah, ini desain crop house-nya dari tampak depan, belakang, kanan, kiri ya. Nah, apa saja bahan yang dibutuhkan tadi sudah disampaikan, ada bambu, pipa, plastik, kemudian beberapa sambungan, di sini kawat, insect net. Kemudian, nah di sini karena bahan dasarnya adalah bambu, maka karena rentan dengan rayap, jadi di bagian bawah kita kasih oli ya, sehingga rayap atau bambu ini lebih tahan, tidak dimakan oleh rayap. Nah, di proses pembuatan crop house-nya di sini nanti bisa dilihat di linknya di sini ya. Nah, ini sudah kita buat, kita tutorialnya sudah kita buatkan video dan buku ya, buku panduan untuk membuat
crop house ini. Dua paralon. Nah, ini sudah jadi crop house-nya bisa dilihat nanti di dusun, di lokasi di dusun Klidih. Ini tampak depan, ada pintunya, tampak belakang, samping kanan dan samping kiri. Ukurannya 4 kali 8 meter persegi. Oke, kesimpulannya, jadi crop house merupakan alternatif tempat budidaya tanaman dalam ruangan dengan biaya pembuatan yang ekonomis karena terbuat dari bahan baku bambu tadi yang dikombinasi dengan bahan plastik dan pada bagian atapnya. Kemudian dengan adanya crop house ini diharapkan menjadi tempat pembibitan tanaman sehingga kelompok wanita tani dapat secara mandiri menyiapkan benih sendiri untuk budidaya sayur dan buah di pekarangan rumah tangga. Demikian yang bisa saya sampaikan di seminar hasil ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya pada LPPM Universitas Muhammadiyah Gresik dan kelompok tani Gemah Ripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.